Renata Denali Baharudin alias Sarena mendadak tantrum ketika tak sengaja menjatuhkan puding yang memang ia pesan saat staycation di hotel. Kemarahan Sarena itu bermula ketika ayahnya Krisdiana melarang untuk tak memakan puding lantaran gelas tersebut pecah. Bukannya legowo, justru Sarena mendadak ngambek ke semua orang termasuk Krisdiana dan juga Siti Badriah. Makanan ini Kita dapat itu tuh. Makanan lagi. Dapat kue lagi. kenapa? Wih. Dah, cemet deh. Puding sayang. Nggak apa-apa. Puding itu puding. 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 Emang apa ini? Gula. Mana sendoknya? Aku nggak bisa. Makan yang mana? Dede, sendok mana? Sendok mau Ini makan sendok di depan sini. tadi. Nggak bisa. Ini apa? Pisau. Lihat. Terima kasih. Udah. Pina Cina. Semua. Pina Cina. Oh. Tumpah semua. Udah ya. Ini takut ada serpihannya sayang. No, tunggu tuh. Wah, Pecah. gelasnya pecah. Pecah, takut ada serpihannya. Itu pecah. Pecah. Tuh, pecah. Itu pecah. Jangan dipegang. Stres. Ini boleh dimakan. Yang di sini aja, yang di sini yang di luar. Yang di luar ini. Tadi tuangnya aja. Nggak apa-apa, minta lagi nanti. Punya sesuatu. Oh, minta lagi. Jangan yang ini, jangan yang ini. Oh, jadi dia yang dimarahin. Sebenarnya real life-nya sih dia jarang banget nangis, kecuali dia ngantuk, kecuali memang dia ada sesuatu gitu baru dia nangis. Bayangkan diriku menjadi yang ku mau. Untuk meredam amarahnya, salah satu asisten memberikan Sarena permen. Apakah cukup ampuh menghentikan ngambeknya Sarena? Atau jangan-jangan Sarena tetap kekeh ingin meminta pudingnya? Apa ini tuh? Apaan tuh? Lihat adanya. Dicabut Lihat adanya. itu. Jadi lihat adanya. Makan ini dari tadi nggak bisa. Us, kayak ada giginya aja. Kamu belum punya gigi. Katanya lagi tantrum. Enak ya? Udah nggak tantrum. Kita bisa menari di atas pelangi. Mungkin itulah pertama kali terlihat jelas di depan kamera bagaimana ngamuknya Sarena ketika keinginannya dilarang oleh orang tuanya. Yang sering kita lihat adalah aksi centil Sarena di depan kamera. Namanya juga anak kecil, pasti ada ngambeknya juga kan? Cita kau genggam. Itulah, Sarena sekarang umurnya udah 4 tahun. Jadi lumayan suka tantruman. Itu ini kok ini ya? Kalau tantrum kayak gitu tadi tuh. Ini kalian nggak pernah lihat kan Sarena tantrum? Nah kayak gitu tadi tuh tantrum tuh. Padahal dia sendiri yang jatuhin, gak ada yang ketawain tuh. Alhamdulillah lah dengan anak-anaknya kayak gitu super aktif. Aku seneng, aku bangga banget, bersyukur banget karena itu yang aku mau. Kita akan tiba di sana. Aku bisa jadi apa saja. Baby Hagia histeris ketika imunisasi. Bayi menggemaskan yang awalnya happy mendadak histeris ketika hendak diimunisasi. Melihat buah hatinya menangis, Jessica Iskandar tampak menahan sedih. Apalagi ketika kunjungan ke rumah sakit, Jedar tak didampingi suami Vincent Verhaak. Jedar tak tega saat Hagia 2 kali diimunisasi. Ingin berikan sikap yang baik. Dan usai melakukan imunisasi, Jedar tampak kebingungan ketika melihat ada banyak bintik-bintik merah di kaki Hagia. Entah efek imunisasi atau terkena gigitan nyamuk. Tuh kakinya tuh, Mbak. Tuh kenapa tuh? Iya, kenapa? Sementara itu, Jedar juga baru-baru ini mengungkapkan jika dirinya sempat didiagnosis mengalami gejala hepatitis A. Menurut Jessica, gejala awal yang dirasakannya adalah demam tinggi yang mencapai 39,9 derajat Celcius. Karena tak ada perubahan dan demamnya sangat tinggi, pada hari ketiga, Jedar dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
ternyata kadar apa ya hemoglobinnya apa tuh, terus katanya oh ini kenanya ke hati, jadi prediksi dokter tuh hepatitis A. Kalau sementara ini sih katanya karena infeksi ya. Jadi kemungkinan karena polusi, terus juga dari makanan yang kotor. Hubungan Irish Bella dan Amar Zoni kembali memanas usai nama Irish Bella atau Ibel disebut dalam pledoi Amar pada sidang kasus narkoba. Suami Ibel, Haldi Sabri pun lewat unggahannya di media sosial pasang badan membela Ibel yang namanya kembali disebut dan dituding membuang Amar lantaran meminta cerai di saat kondisi Amar terpuruk akibat kecanduan narkoba. Tak terima dengan tudingan tersebut, akhirnya Ibel buka suara. Akhir bulan nanti kita ketemu ya, klinik ya. Nggak ada yang bawa-bawa kok. Yang saya bicarakan itu kan sesuai dengan apa yang terjadi waktu itu. Kan saya kan sudah bicarakan dari awal kalau perjalanan hidup saya. Pledoi saya ini juga bukan serta-merta untuk konsumsi publik sebenarnya kan gitu. Dalam arti kan ini untuk memberikan kepada hakim. Cuma kan pada dasarnya karena saya public figure mungkin jadi kan ya jadi berita lah kan gitu kan. Tak hanya pasang badan, Haldi juga menyebut Amar lebay karena membawa nama istrinya dalam pledoinya. Bahkan suami Ibel itu mengingatkan Amar untuk tak lagi membawa nama Ibel dalam persidangan. Amar Zonia mengaku baru tahu jika suami mantan istrinya itu memberikan reaksi keras menanggapinya dengan santai. Namun kalau memang dari pihak sana merasa terganggu atau merasa terintervensi gitu ya, saya minta maaf. Tapi sekali lagi saya katakan tidak ada bermaksud apa-apa. Amar memang tak bermaksud menyinggung siapapun. Secara tegas ia menyebut bahwa pledoinya hanya murni refleksi dari perjalanan hidupnya, di mana tak bisa dipungkiri Ibel adalah bagian masa lalunya. Ia pun sadar jika Ibel kini sudah punya kehidupan baru dan mendukungnya. Bahkan dengan besar hati, Amar meminta maaf kepada suami Ibel. Segalanya dan sekarang dia sudah ada suaminya juga, saya support juga gitu loh. Dan bukan berarti saya mau memutuskan tali silaturahmi atau apapun sama dia, karena gimana pun anak-anak saya. Ya, permintaan maaf Amar seolah bentuk kepasrahan dirinya. Ia tak mau lagi menambah masalah dalam hidupnya yang kini sudah hancur. Saat ini, fokus Amar hanya menunggu hasil putusan pengadilan. Apalagi dalam sidang lanjutan kemarin, pledoinya ditolak oleh jaksa penuntut umum. Bayang-bayang 9 tahun dibui pun menghantuinya. Tak ada lagi orang yang membelanya, termasuk dokter Camelia yang kemarin tak nampak batang hidungnya. Benarkah Camelia sudah jenuh dan memilih meninggalkan Amar? Itu bukan ditolak, itu memang haknya jaksa sesuai dengan tupoksinya. Hak kita juga menanggapi. Nanti baru hakim yang mempertimbangkan ya pledoi, tuntutan, ya replik, duplik. Nah, yang ambil keputusan itu adalah hakim.